Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, wah jangan-jangan kalau nabrak gimana, wah jangan-jangan kalau macet gimana, kamu gak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini, wah dulu ada yang jatuh di sini, wah dulu, akhirnya gak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi, dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Gak usah khawatir. Hidup itu memang kadang seneng, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada seneng, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senengnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja, padahal yang nolak cuma satu, temenmu banyak, gak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu gak usah disesali deh, katanya Surya Mentaram. Nyari perkara, wong sudah lewat, sudah terjadi kok. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor. Ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan. Kamu khawatir, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah, bisa tatak. Kalau bahasanya Surya Mentara, tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus, tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu gak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa, tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah, nah itu tatak. Kalau tidak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Tidak dapat rumah, biasa aja, lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah, nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, golek ning ndi. Kesumpekan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpek lagi. Ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu.
meruhi gagasane dhewe. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta iya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Ya kan, kalau dilihat orang lain yang jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Kemarin ada diskusi, apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, apa MUD, apa MANU. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa, sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Ada. Loh iya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa ndak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger. Konsep yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya
tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama, nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya, diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat. Juru catat itu, kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk, kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan.
mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudo mongso. Krudo mongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu ndak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan nggak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang ndak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodho mongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Oke. Di antara banyak catatannya Surya Mentara, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah itu, kalau kamu baca, iya, ketoknya lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan? Nomor 1, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak dia watak kemanusiaan? Iya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi, punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang enggak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, enggak punya gairah, enggak punya hasrat, enggak punya keinginan, enggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, gak punya gairah hidup. Itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan. Ini mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin, lembut, dapat istri yang juga feminin, lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinanya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja deh. Nggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo gitu dok. Loh, ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Bales-balesan pantun terus tiap hari rame. Gak enak. Lanang harus dapat wadon. Yang keempat, podo dewasa nih, sama-sama dewasa. Ini gak perlu tak jelasin kan. Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak, masih tidak bisa mikir, ada anak-anak, atau bisa juga masih kekanak-kanaan. Itu juga susah. Kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin. Ya kan, itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Oh itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel. Podo wonge, podo uripe, lanang entuk wedok,
wedok entuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, tidak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya tidak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga tidak apa-apa. Loh ya kan? Selain itu bisa dinego. Cuma yang 5 di atas itu carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu nggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah, ya kan? Baik lahir maupun batin. Yang masih kanak-kanak juga masalah, yang tidak mau juga masalah. Nah, jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsane. Nah, itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukup. Oke, alhamdulillah kita selesai dengan Ki Ageng Surya Mentaram, kebahagiaan. Silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Jadi pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu. Oke, filsafat lembut gaya timur saya kira sudah. Minggu depan kita filsafat yang agak keras. Kita akan ngomong politik. Minggu depan saya awali dari filosof politik Barat Thomas Hobbes. Dia nulis satu buku yang luar biasa, judulnya Leviathan. Leviathan itu makhluk monster yang itu simbolisme negara. Seperti apa pikirannya Thomas Hobbes, yang punya asumsi bahwa manusia itu adalah hakikatnya saling memangsa. Itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ngomong filsafat nazismenya Hitler. Minggu depannya lagi kita ngomong Ahkamus Sultaniyahnya Al-Mawardi. Minggu depannya lagi kita akan ngomong Marxismenya Soekarno. Bagaimana gagasan-gagasan politik. Bagi saya 4 ini cara berpikir politik yang non-mainstream. Yang mainstream sudah kita bahas di bagian awal dulu. Ada sosialisme lah, ada yang lain-lain itu yang bisa kita bahas. Hari ini kita ngomong yang non-mainstream, cara berpikir politik yang khas. Termasuk Al-Mawardi yang banyak dikutip orang-orang yang ingin bikin khalifah, kekhalifahan. Jadi kita lihat seperti apa pikiran-pikiran politiknya. Setelah itu entah bulan depan kita ngomong apa lagi. Oke, saya akhiri sekian ngaji malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.